Tunggu, sebelum mulai ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya dulu ya, biar kalian bisa jadi gacor, bercanda gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel gua Pujaro Sandi. Nah, gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas masalah yang lagi hits booming di grup para projolan, yaitu seorang pedagang yang ngata-ngatain driver ini tidak berpendidikan, berpenghasilan rendah, tidak ada attitude, dan tamatan SD katanya. Dia ngatain driver ojol tuh seperti itu. Di sini gue memang menyulut emosi juga ya, kayaknya greget banget itu. Tapi sekali lagi buat kawan-kawan rekan-rekan ojol dimanapun berada, jangan ragukan lagi memang kekompakan atau kekompakan kita di lapangan atau ojol ini ya. Jadi walaupun seperti apapun keadaannya, tetap selesaikan dengan kepala dingin, jangan pakai emosi, jangan biarkan emosi kita mengendalikan diri kita. Jadi kalau sampai kita tidak bisa mengendalikan emosi, yang tadinya kita benar, kita bisa menjadi salah seperti itu. Jadi jangan sampai apa ya si pedagang ini omongin gitu kan, apa yang abang-abang ini omongin tentang katanya driver ini nggak punya attitude, jangan sampai omongan dia itu benar gitu. Jadi kita tetap berkepala dingin, tetap punya attitude, tetap patuhi hukum yang ada di Indonesia. Jadi ya walaupun kesel ya, tapi dicari itu, harus klarifikasi itu orang yang ngata-ngatain itu. Jadi supaya nggak timbul bibit-bibit seperti dia lagi yang ngata-ngatain orang, yang mandang sebelah mata, yang mandang orang tuh dari seragamnya, yang mandang orang itu dari fisiknya, dari gajinya, dari penghasilannya. Itu nggak benar sama sekali. Jadi sini gue udah nyimpen gambar-gambarnya, tapi sekali lagi ya gue nggak tahu nih permasalahan awalnya seperti apa pihak driver nih gimana, karena nggak ada video lengkapnya. Tapi di sini yang pasti yang menimbulkan kontroversi ini adalah komentar dari si abang-abang penjualan ini ya. Jadi gua nggak mau sebut penjualan, nggak mau up, sebenarnya gue pengen bener up, gua share restorannya apa, dagang apa, nomor WhatsAppnya gue udah nyimpen, gua share, gue pengen banget nge-upin di YouTube gue ini biar rame sekalian ya. Tapi gue sabar-sabar biar janganlah, kalau gua nyebarin data dia ya nggak beda jauh lah gua sama dia gitu kan. Tapi di sini walaupun gua nggak sebarin, pasti kalian tahu lah gimana gitu ya. Tapi di sini gue cuman sebagai driver nih pengen ngeluarin unek-unek gue sebagai driver, karena dia ngatain driver gitu ya. Yang pertama komen dia di sini, udah bu sabarin aja, namanya juga driver lulusan SD, duit pas-pasan, di rumah diomelin mulu sama bininya, nggak punya duit makanya narik juga kayak setan, ngamuk-ngamuk terus. Disabarin aja, kalau teriak nggak usah didengerin, kalau minta cepet nggak usah digubris. Waduh, abang-abang ini bener-bener ya, bacanya udah begini gua. Ini nama juga driver lulusan SD, bang. Nggak semua driver lulusan SD. Dan yang driver lulusan SD pun emang apa salahnya? Toh dia nggak maling, nggak apa gitu kan, halal kok gitu. Dan perlu abang-abang tahu, banyak driver juga lulusan sarjana juga jadi driver tuh banyak. Dan jikalaupun ada driver-driver yang lulusan SD, emangnya kenapa? Nggak ada salahnya kan, halal gitu kan. Ntar giliran dia berbuat maling diomongin, mending kerja yang lain daripada maling. Gan ngojol dibilangin begini. Itulah otak-otak nggak benar begitu bang. Otaknya tolong dibersihin dulu bang ya. Duit pas-pasan di rumah diomelin sama bini. Nah abang udah bawa duit pas-pasan ini, nggak ada haknya abang ngomongin keuangan perekonomian orang-orang gitu kan. Makanya narik juga kayak setan, ngamuk-ngamuk. Ini udah ngata-ngatain orang setan. Emang separah apa sih masalah lu gitu sama driver? Separah apa? Sampai lu diapain sama dia? Sampai lu ngata-ngatain begini? Ini yang lu katain bukan satu orang doang gitu loh. Banyak orang yang lu katain, lu sakitin gitu. Ini banyak orang. Lah tukang ojek banyak yang miskin bu. Buset dah. Tukang ojek banyak yang miskin bu. Oke, kalau memang banyak yang miskin kenapa? Terus nggak semua ojol juga miskin dalam pandangan lu ya. Gue yakin banyak driver juga yang keuangannya lebih banyak daripada lu ya. Aduh bener-bener ini. Kalau miskin, pendidikan rendah, tekanan ekonomi besar, narik sehari cuma dapat 70.000, ya pantes lah dia nggak punya akhlak, ngamuk-ngamuk dan minta buru-buru. Kita jualan yang sabar aja. Sabar kayak mana lu begini? Yang ada lu yang nggak ada akhlak ngomong begini. Narik sehari cuma dapat 70.000. Oke, kalau memang 70.000 emang kenapa? Hah?
Nah terus kalau lu ngomong ojol nih banyak kena 70.000, lu kalau nonton video ini ya, lu scroll video gua ke bawah-bawah. Nah paling bawah lu sor-sor lu sering bapak penghasil ojol itu gua mewakili ojol-ojol yang lain ya. Masih banyak luar sana ojol lebih bagus daripada gua, penghasilan lebih besar daripada gua ya. Dan itu nggak perlu diomong-omongin begitu, dibanding-bandingin sama driver nggak punya akhlak, tamatan SD 70.000, perekonomian susah, diomelin istri, gila lo. Pertama gini bang, si abang penjualan ini gue ingetin bang ya, kalau seandainya ada driver yang ngamuk-ngamuk, marah-marah dan gak ada akhlak segala macam, ya buktiin kalau lu memang ada akhlaknya. Nah lu omongin tuh driver baik-baik, karena banyak juga, gue juga nggak ngomongin bahwa driver ini sempurna semua, enggak. Pasti ada yang dia mungkin lagi ada masalah, dia ke bawah suasana gitu kan, ketika dia ngebit terus dia marah-marah, itu memang ada. Cuman kalau perilaku abang seperti ini, ngatain semuanya seperti ini, nah kok tunjukin kalau memang abang tuh mungkin tamatan sarjana atau berpendidikan, beretitude, terus gajinya di atas 70.000 per hari ya, yang sesuai kata-kata komentar abang seperti ini gitu kan. Buktikan kalau drivernya marah-marah, abang tenangin, tenang ya pak, ini makanannya sedang kita siapin, lagi rame. Nanti kita bantu pak ngomong sama customernya, kalau customernya buru-buru, ini lagi dibuatin pak gitu. Jangan ngomong di belakang, nah gitu. Jadi buktiin siapa yang beretitude gitu kan. Lu juga nggak beretitude ngomong begini, bukan ngomongin satu orang, lagi banyak orang yang lu omongin di sini. Driver semuanya merasa tersakiti dengan bahasa lu yang seperti ini gitu. Terus dia komen lagi nih, ngebalesin si Isna Ria ini nih. Kalau Anda punya attitude, berarti Anda golongan yang sehari 100 sampai 200-an. Jadi nggak teriak-teriak, nggak suruh orang buru-buru, ya bersyukurlah Anda. Dan bersyukurlah pedagang yang dapat orderan dari Anda. Nggak ada perselisihan, tapi kan ada aja yang cuma dapat 70.000, akhirnya jadi nggak sabaran dan ngamuk ke pedagang kecil. Dan minta buru-buru. Kalau Anda punya attitude, berarti Anda golongan, berarti lu ini menilai orang-orang yang punya attitude ini berdasarkan penghasilannya ya. Ini sebenarnya otak lu yang nggak beretitude ini sebenarnya. Berarti Anda golongan sehari 100-200.000, nggak teriak-teriak. Bukan gitu bang. Aduh abang ini kayaknya sekolahnya nyampe gerbang doang nih kayaknya nih. Jadi jangan pernah nilai attitude orang tuh dengan penghasilannya bang. Banyak orang penghasilan tinggi, attitude-nya nggak ada. Banyak orang yang berpenghasilan rendah juga, attitude-nya di nomor satuin. Banyak, lu mainnya kurang jauh, bergaulnya cuma satu orang doang kayaknya lu. Makanya lu nggak nilai orang tuh jadi kayak mukul rata semua orang. Ketika ada orang yang ngelakuin kesalahan, lu pukul rata semuanya seperti itu. Gitu loh. Jadi aduh bang, jadi cobalah lihat baik-baik dulu lah gimana ya perkataan lu tuh disaring lagi. Nah terus di sini juga nih gue lihat ada klarifikasi dari seorang mbak-mbak yang katanya dia itu adeknya si orang yang nggak ada attitude tadi ya. Jadi nggak tahu ini benar apa enggaknya, kita tonton aja nih videonya. Saya perwakilan. Nah ini perwakilannya katanya. Dalam hari pertama, ini gimana kejentalan lu bang? Yang tadinya lu ngata-ngatain dengan enaknya, nggak ada penyaringan lagi kata-kata lu, terus minta maafnya diwakilkan. Gimana? Kenapa lu begini? Kena mental? Iya makanya jangan main-main sama mental, kena mental lu, gemeter lu. Jadi coba kita tonton lagi videonya ya. Jadi ini ada mewakilkan ojol, si ibu-ibu ini mewakilkan mungkin ini ketua di sana mungkin ya, atau mungkin yang orang yang dipercaya gitu. Kita tonton. Saya perwakilan dari Mata Sofia sebagai adiknya Mas Hamdan. Saya wakilkan permintaan maaf untuk seluruh. Ini gue kasihan sama adiknya ya. Adiknya minta maaf, kakaknya buat salah, adiknya yang dipublikasiin. Aduh. Dengan kata-kata lu gagal lu jadi kakak lu begini lu. Saya mohon maaf untuk kakaknya Mas Hamdan yang membuat skema kata-kata yang tidak mengenakan, belum diketahui tempat tinggalnya. Mohon untuk waktunya Bunda kasih 1 kali 24 jam. Oh jadi belum diketahui tempat tinggalnya di mana katanya ya. Jadi ternyata
si ojol-ojol di sana itu minta waktunya 1 kali 24 jam. Bukan minta aneh-aneh ya, dalam arti ya, kita nih ojol tuh nggak mau ribut, nggak mau apa, karena banyak pekerjaan yang harus kita lakuin. Jadi permintaan ini sebenarnya pada intinya driver ini minta klarifikasinya, minta maafnya seperti apa, tanggung jawab atas kata-kata yang dilontarkannya seperti apa gitu. Jadi nggak minta muluk-muluk, karena kata-kata abang seperti ini banyak menimbulkan kontroversi, Bang. Jadi banyak yang nggak suka dengan kata-kata atau statement abang seperti itu, banyak yang nggak senang juga. Karena kenapa harus seperti itu gitu loh. Si mbak-mbak sebagai perwakilan ojol di sini ngomongin bahwa kita harus tenang, ya benar itu. Jadi jangan sampai kita terpengaruh atau terpancing atau sampai terkena adu domba, jadi driver jadi ribut, jadi seolah-olah driver yang bersalah, seolah-olah driver ini suka anarkis, seolah-olah apa gimana. Tetap jaga, jangan sampai menimbulkan anarkis gitu ya, apalagi sampai pemukulan dan lainnya. Tetap jaga, karena negara kita negara hukum, jadi jangan sampai kita yang kena, orang yang salah kita yang kena hukumnya, jangan sampai. Jadi tetap tenang buat driver-driver, tapi tetap juga dikawal kasus-kasus seperti ini supaya nggak ada terjadi lagi ngejelek-jelekin ojol gitu ya, memandang sebelah mata, hanya memandang dengan sebuah seragam seperti ini. Mereka memandang kita nggak ada akhlak, nggak ada etika, tamatan SD, penghasilannya rendah dan lain-lainnya. Ini tidak dibenarkan sama sekali. Di sini juga komennya banyak juga ya. Ini komen pelampiasan kekesalan ojol terhadap seorang pedagang yang nggak ada etika tadi mulutnya ya. Gil, ini banyak juga nih katanya nggak seru, nggak serius, nggak lah, pokoknya harus cari congornya si Anu baru sah. Lah apa-apaan itu, malah orang lain yang minta lap. Permintaan maaf boleh saja diwakili keluarganya, asalkan yang bersalah belum sempat minta maaf, tapi dah keburu ajal menjemput, capek-capek dan minta maaf, malah hidup manusia nggak ada yang tahu. Maksudnya gimana? Oh, maksudnya cepet-cepet lalu minta maaf sebelum ajal lu menjemput. Lah kok adeknya? Pantau terus, jangan kasih kendor. Ngapain klarifikasi, ketemu langsung matiin anjir. Jangan lah bang, jangan. Ini nggak boleh bang. Kalau matiin orangnya nggak boleh matiin mentalnya, terserah lah. Maaf ya mbak, cuman mbaknya yang minta maaf. Kami mau lihat YBS berbicara, atau memang sombong sudah akut, jadi mbaknya yang disuruh minta maaf. Si Hamdan kan banci, berani cuman mulut doang, keluar-keluar di sosmed, parah lo dah. Ini kenapa ya, kakaknya pengecut, kejar terus, jangan diwakilkan. Betul. Buset ya, ini mantep bener komen-komennya. Pelaku utama si Hamdan belum ketemu, terus sampai ijo tuh si Kang Hina, anjir. Mana si kadalnya? Ayolah ijoin, kalau ketemu terus ketangkep, pencet bijinya pakai cabe. Pencet biji pakai cabe, janganlah. Siapa nih ngap? Adeknya martabak. Aduh, ada. Gua nggak mau sebut nama dagangannya ya. Gua nggak enak juga, karena mungkin buat anak istrinya, mungkin buat keluarganya gitu ya. Jadi kita yang salah ini kan sebenarnya si abang ini, bukan usahanya, mungkin bukan keluarganya juga. Jadi kita fokus aja nih ke orang yang ngomonginnya gitu. Martabak sepi maps udah hilang. Anjir. Yang ngehina siapa, yang minta maaf siapa? Nah bener nih, yang hina siapa, yang minta maaf adeknya. Cewek lagi adeknya. Maaf, nggak tahu judul. Coba tuh Ojo yang di Purwokerto, suruh nyari outletnya yang di Purwokerto. Mudah-mudahan Mas Amdannya ketemu. Cek aja kronologi yang sudah di-share. Terakhir komen lokasi di Purwokerto. Wow, ini lokasi Purwokerto. Wah, bergerak nih ojol Purwokerto nih. Yang pasti harus hati-hati dan jangan anarkis, dan harus mengendalikan emosinya ya. Buat rekan-rekan di sana. Pokoknya pesan-pesan di video kali ini, solidaritas ojol ini tanpa batas banget ya. Bukan hanya sesama ojol aja, melainkan sesama pengguna jalan. Ada yang kecelakaan, pasti ada ojol di sana, pasti nggak mungkin diem aja. Dan mungkin ada laka lantas di tempat dimana di jalanan, pasti setiap sudut kota itu ada semua ojolnya, pasti ojol yang ngebantuin. Ada yang butuh, rata-rata banyak juga ojol yang baik gitu ya. Jadi solidaritas ojol ini tanpa batas, bener, bukan sesama ojol aja, melainkan sesama semua pengguna jalan raya. Dan apalagi sampai terjadi sesama ojol disakitin, pasti semuanya bakal ikut sakit juga. Apalagi kataan hinaan ini udah keluar dari koridornya gitu.
masalahnya seperti apa kok sampai ngomongin ojol ini nggak berpendidikan, nggak ada attitude, tambatan SD, dimarahin-marahin istri gitu ya. Jadi ini nggak pantas lagi. Maka dari itu diminta mungkin buat abang-abang yang ngomong seperti ini untuk bertanggung jawab, klarifikasi, minta maaf, buatin video, di share, tapi minta maafnya dengan tulus. Karena ketika Anda tidak minta maaf dengan tulus, oke, mungkin orang-orang yang ada di sekitar Anda bisa Anda tipu, tapi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bisa Anda tipu. Itu bakal terulang lagi dan mungkin bisa jadi lebih parah terulangnya ketika Anda nggak ada keseriusan ketika minta maaf. Mungkin sekian unek-unek gue pada hari ini gue sampaikan di video komentar pada kali ini. Jadi kalian juga bisa melontarkan unek-unek kalian melalui kolom komentar supaya kalian emosinya terbuang semuanya. Tapi ingat dengan kata-kata yang sopan. Kalian lontarkan semua unek-unek kalian di kolom komentar. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.